Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham AMFG ya, atau Asahi Mas Flat Glass ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 28 April dan hari ini tanggal 1 Juli 2023 ya. Terakhir harga sahamnya adalah 5.350 pada saat video ini dibuat atau turun 0,93% ya. Ini memiliki corporate action yaitu dividen, nanti kita akan bahas di sesi dividen. Nah, kita akan bahas dulu bagaimana kinerja harga sahamnya selama ini ya. Kalau kita lihat ya, ada tahun di mana kalau misalnya teman-teman beli 3 tahun yang lalu ini floating profitnya lumayan ya 62%, namun kalau jangka panjang 10 tahun ini justru minus ya. Dan ini fluktuatif teman-teman ya, ada yang positif, ada yang minus, ada yang positif ya. Untuk year to date sendiri ini sedang floating min 3,6% ya. Harga tertinggi setahun terakhir ini pernah di 6675 dan terendahnya di 4630 teman-teman ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham AMFG ini dari 4 analisa ya. Yang pertama dari fundamental, nanti kita akan bahas gambaran umum perusahaan ya, karena ini baru pertama kali dibahas di channel ini. Kemudian nanti kita akan bahas kinerjanya secara umum ya, secara tahunan dan per kuartal satuan. Dan kemudian nanti kita akan cek bagaimana seasonality ya, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologinya, perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan di bulan Juni. Dan terakhir dari technical ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke. Oke, pertama kita akan bahas dulu ya. Jadi Asahi Glasgow ini produsen kaca ya teman-teman ya. Jadi dia memproduksi kaca sesuai dengan namanya. eh ini cuma historical ya. Intinya dia adalah produksi kaca. Kemudian ini merupakan perusahaan penanaman modal asing ya. Jadi di apa? Dimiliki oleh investor asing teman-teman ya. Ini sudah listingnya sudah lama tahun 95 ya, dan IPO price-nya 2.459. Jadi harga saat ini sudah 2 kali lipatnya ya teman-teman ya. Namun sudah lama sekali ya. Kalau cuma naik 2 kali lipat sih mestinya kurang menarik ya. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Ini produknya teman-teman ya. Jadi ini perusahaan kaca, kaca apa? Dia jualnya flat glass ya. Flat glass sama atau kaca lembaran sama kaca untuk otomotif atau untuk mobil, kendaraan-kendaraan gitu ya teman-teman ya. Dan ini konsumennya ya apa pabrik-pabrik mobil di Indonesia ya, Honda, Toyota dan Daihatsu dan segala macam. Ini lokasinya teman-teman ya, lokasinya untuk headquarternya dia ada di Jakarta, kemudian dia ada pabrik di Cikampek ya, Kacik ini kaca lembaran. Kemudian ada kaca otomotifnya juga di Cikampek, kemudian dia punya di Sidoarjo juga untuk produksi kaca lembaran ya. Ini kapasitas produksinya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Kinerjanya tahunan dulu kita akan bahas ya. Kalau kita lihat ya secara tahunan, setiap tahun ini kinerjanya masih cenderung naik ya. Dia hanya turun 2018 ke 2020, namun ini sudah naiknya justru loncat teman-teman ya. Setelah COVID ini kenaikannya meloncat ya teman-teman ya. Jadi ini masih bertumbuh ya secara jangka panjang. Untuk laba kotornya sayangnya tidak balance ya. Jadi ketika di sini harganya naik, namun ternyata pendapatannya naik, di sini ternyata flat bahkan cenderung turun ya. Namun di 2021 ini tiba-tiba ada loncatan-loncatan ya. 2021 kemudian 2022 meloncat teman-teman ya. Kemudian laba usahanya juga demikian, sama ini sempat merugi ya untuk di 2019 sama 2020 merugi, laba bersihnya pun demikian ya. Rugi di 2019 dan 2020. Ya, laba bersihnya ini udah pulih ya, cenderung flat ya teman-teman ya. Laba bersihnya ini turun, kemudian dia naik, namun naiknya ya masih flat di sini-sini aja ya, sekitar kisaran sini meskipun pendapatannya sudah paling tinggi ya teman-teman ya. Namun ini 2014 juga pernah eh, menyamai di 2022. Nah, kita lihat ya struktur dari pendapatannya. Kalau kita lihat di 2022 ini dia berhasil menekan harga pokok penjualan ya. Dari yang dulunya 80, 90 ya, bahkan pernah 90 ini waktu rugi ya. Kemudian turun dan ini tambah turun ya. Untuk beban usahanya ya kisarannya stabil di sini teman-teman ya. Kemudian laba usahanya
sorry, laba kotornya ini kisarannya meningkat di 2021 dan 2022 teman-teman ya. Yang sebelumnya ini nggak pernah mencapai kepala dua, ya di 2021 dan 2022 sudah mulai mencapai kepala dua. Ya, untuk laba bersihnya di sini masih single digit teman-teman ya. Bahkan sebelumnya hanya 1%, 0,1%. Kemudian ini rugi, ini 2021 mulai 6,7%, 7,8%. Nah, ini adalah pendapatan atau kinerja secara kuartalan ya, kuartal 1 2023. Kalau kita lihat kuartal 1 2023 ini masih naik lagi. Padahal tadi 2022 dia sudah paling tinggi dan kuartal 3 ini kuartal 1 di 2023 ini sudah masih naik lagi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat laba kotornya juga makin naik, laba usahanya makin naik meskipun laba bersihnya cenderung turun sedikit ya. Untuk struktur pendapatannya ini sama ya teman-teman ya. Untuk kuartal 3 turun lagi tadi di tutup tahun 2022 sekitar 74, ini turun lagi 73,6. Kemudian laba usahanya juga turun ya. Kemudian untuk laba bersihnya ini cenderung turun ya secara persentase dari tahun 2022 ya. Sebelum-sebelumnya ini juga kecil sekali ya teman-teman ya, bahkan pernah 0% ya. Oke ya. Nah, ini dari kinerjanya. Kalau kita lihat lebih detail lagi di angka nominalnya, ini pendapatannya satu kuartal kemarin 2022 1,4 triliun, cukup besar ya. Kemudian 1,5 triliun di 2023 atau naik 7,5% ya. Laba kotornya naik 3,4%, laba usahanya naik 2,3% ya. Nah, sayangnya ini laba bersihnya malah turun ya. Laba bersihnya turun karena ini nggak tahu kenapa kuartal satu kok di kuartal 1 2022 ada beban pajak penghasilannya positif ya. Kalau di sini negatif ya. Ini yang membuat turun. Namun secara operasional dia naik ya teman-teman. Ini hanya di netnya aja karena ada pajak. Oke, bagaimana dengan valuasinya teman-teman ya? Kalau kita cek di sini price to book value-nya ada di 0,59 ya, dan PI ratio-nya 2,76 ya. Ini lumayan ya teman-teman ya, lumayan kecil sekali ini ya. 2,79 ya. Dengan price to book value-nya 0,59 ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ini memang PBV cukup dibilang masih di bawah rata-rata ya. Dan dulu di atas 1, mulai 2015 ini mulai di bawah 1 ya. Namun ini sudah mulai naik lagi ya teman-teman ya, mulai naik lagi. Untuk pernya ini juga 2,76 kali karena tadi kenaikan profitnya itu cukup tinggi ya kalau kita lihat tadi ya. Baik secara prosentasenya itu tinggi di 2021 dan 2022 dan masih dilanjutkan di 2023 ini. Jadi ini cukup oke ya. Nah, kita lihat di ROE-nya ya teman-teman ya. ROE-nya ini 10,75%. Dan kita bayarnya cukup murah ya di 0,59 PBV-nya. Sehingga kalau kita bagi maka earning yield-nya secara kita beli di harga saat ini itu 18,2% per tahun. Jadi ini terbilang kategorinya murah teman-teman ya. Nah, berapa harga wajarnya teman-teman ya? Pada saat video ini dibuat, book value-nya adalah 9.056. Ya, untuk mendapatkan earning yield wajarnya di 10 sampai 15%, maka PBV-nya harus 0,71 dan 1,08. Jadi harga wajarnya itu ada di 6.429 sampai 9.780 teman-teman. Jadi harga saat ini tuh masih di bawah harga wajarnya ya teman-teman ya. Jadi secara valuasi earning yield ini murah teman-teman ya. Oke, sekarang ini kita akan masuk ke dividen ya. Kalau kita lihat ini 9, 10, 11, 12, 13, 14 rutin ya teman-teman ya, 18, 19. Nah, bolong di 2020 dan 2021 karena ada kerugian. Ya, jadi selama dia profit, dia selalu membagi dividen. Namun kalau rugi nggak bagi dividen ya. Meskipun sebenarnya dia mampu membagi dividen pada saat rugi. Ya, kenapa? Karena dia payout ratio-nya itu kecil teman-teman ya. 40-80 ya. Kalau kita lihat di sini dividen yield-nya aja hanya 1,5%. Padahal tadi kita lihat ya earning yield-nya dia itu besar teman-teman ya. Earning yield-nya itu 18,2%. Tapi yang dibagikan ke investor itu hanya 1,5% ya. Jadi banyak sekali profit yang ditahan di perusahaan ya. Sehingga meskipun sebenarnya 2020 rugi, sebenarnya laba yang ditahan itu bisa dibagikan ya kalau cuma 80 ya. Cuman ini tidak membagikan dan 2022 ini sudah dibagikan ya 80 juga padahal labanya naik cukup tinggi ya 1.000 ya teman-teman ya per lembar sahamnya. Tapi cuma dibagi 80. Nah 2023 ini naik lagi teman-teman ya.
2023 ini annualize-nya naik ke 1940 ya tadi ya, sehingga tadi pernya jadi rendah ya. Nah, kalau melihat historical dividend gini ya mentok-mentok paling baginya cuma 80 lagi ya. Di harga saat ini 5.350 ya yield-nya sama 1,5%. Ya, jadi mungkin apa ya? Ini sebenarnya perusahaannya bagus ya, cuman dividennya nggak tahu kenapa kecil sekali ya. Kecil sekali dan tadi kalau kita lihat peningkatan labanya eh, tidak terlalu signifikan ya. Kita lihat laba bersihnya eh ya tahunan ya ini sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu signifikan artinya uang yang digunakan di yang ditahan di perusahaan ini tidak dikembangkan ya karena pendapatan memang naik namun laba bersihnya tidak ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ROE-nya juga jadi semakin kecil 10,75 karena apa? Karena modal yang ditahan di perusahaan itu semakin besar sehingga yield-nya akan semakin kecil ROE-nya kalau tidak bisa dikembangkan atau diefektifkan dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke seasonality ya. Seasonality di sini juga di akhir tahun ini ya, di semester 2 ini potensi naik hanya di bulan Oktober dan November itu pun hanya 50% teman-teman ya. Yang lainnya ke berpotensi untuk turun. Nah, untuk bandarmologinya sendiri seperti apa? Ini pemegang sahamnya ada AGC, Incorporate, kemudian ada PT Rodamas ya. Dan sisanya di masyarakat 60,8 juta. 60,08 juta ya. Jumlah pemegang sahamnya ini sangat kecil, bahkan cenderung turun ya, sudah sangat kecil, hanya 2.000 orang. Kemudian ini juga turun. Untuk investor asing di sini juga tidak terlalu signifikan ya, bahkan cenderung buang barang juga meskipun kecil ya partisipasinya. Jadi kita bisa abaikan aja pergerakan investor asing di saham AMFG ini. Nah, ini adalah detail dari perpindahan sahamnya setahun terakhir teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini jumlah saham yang floating ini kecil sekali hanya 84 juta teman-teman ya. Dari kepemilikan masyarakat 60 juta lembar saham itu ada saham pengendali ya. Sisanya sekitar 24 juta ini ada floating di sini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat perpindahan sahamnya, ini investor asing mulai masuk sih teman-teman ya. Investor asing juga mulai masuk di saham ini ya dari 38,6 jadi 41,49 ya. Jadi sebenarnya supply-nya cukup oke nih ya. Cukup oke di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat terbesar kepemilikannya adalah di investor retail lokal dan kalau kita lihat di sini dia cenderung turun kepemilikannya dan tadi jumlah orangnya juga turun berarti ini sedang uh, kalau dibilang sedang akumulasi juga enggak ya. Nah, ini yang akumulasi berkelanjutan juga lokal CP ya, tapi itu juga enggak besar ya. Ini yang nampung tersebar ya. Jadi ini unik ini ya. Lokal ide malah distribusi gitu ya, tapi kan nggak mungkin ya. Ya ini bisa dibilang tetap akumulasi lah ya, investor asing mengakumulasi ya dari sekuritas, terus yang nampung dengan sekuritas, kemudian ada reksadana asing di sini yang nambah kepemilikannya dari 800.000 menjadi 1,4 juta ya. Kemudian ini juga ya perusahaan asing meskipun sangat sedikit ya karena memang sahamnya likuiditasnya tidak terlalu besar ya. Jadi ini masih dijauhi oleh investor mungkin udah harganya naik ya atau dividennya kecil jadi dijual. Nah, untuk bulan Juni sendiri seperti apa ya? Kalau kita lihat di sini juga pergerakan bandarnya nggak ada ya, teman-teman ya. Netral-netral aja, oper-operan aja kayaknya dari retail ke retail ya. Jadi nggak ada pergerakan yang berarti di bulan Juni. Kemudian untuk teknikalnya, kalau kita lihat di sini juga sedang sideways ya, sideways terus ya. Jadi mungkin ini cukup membosankan sahamnya. Jadi retail banyak yang caw ya, banyak yang pergi dari saham ini ya karena udah dari Agustus nggak tahu nih dari Juli kayak Juli sudah setahun lebih sahamnya nggak kemana-mana ya naik turun tektokan aja di 4.700 ke 6.425 ya mondar mandir di sini teman-teman ya. Nah kira-kira harga ini juga likuiditasnya ya teman-teman ya lihat ya hanya 56 juta per hari
Jadi sangat kecil sekali likuiditasnya. Ya kira-kira harga sahamnya ya paling akan sideways di sini aja teman-teman. Dia akan turun ke sini, kemudian dia akan naik, ya akan turun, ya Pak muter-muter aja di sini terus, ya. Mungkin dia dia nggak akan belum akan nembus 6.425 atau 4.700 ya. Kecuali ada pembagian dividen yang cukup besar atau nanti betulan ya di tahun ini kinerjanya bisa stabil ya. Sehingga EPS-nya itu tadi menjadi betul-betul terrealisasi annualize-nya itu mungkin akan jadi katalis yang positif teman-teman ya. Akan jadi katalis positif sehingga mengerek harga sahamnya ke atas apalagi ini likuiditasnya sangat kecil jadi sangat ringan untuk diterbangkan teman-teman ya. Oke, ini dari sisi teknikalnya. Kemudian kita terakhir masuk ke risamnya ya. Tadi untuk fundamentalnya, kinerja jangka panjangnya ini naik ya teman-teman ya. Kinerja jangka pendeknya naik juga. Valuasi murah teman-teman ya. Rutin bagi dividen jika profit. Jadi kalau misalnya rugi dia nggak bagi dividen meskipun seharusnya mampu ya. Kemudian untuk seasonality potensi naik di bulan Oktober dan November. Untuk bandarmologi tadi Mei ke Mei sedang akumulasi ya meskipun akumulasi bukan satu bandar atau satu kepentingan ya tapi tersebar di beberapa uang besar ya dari investor retail lokal. Kemudian untuk Juni ini terlihat netral aja nggak ada pergerakan apa-apa. Untuk technical sedang ranging di 4.700 dan 6.475 ya teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham AMFG ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham AMFG. Sampai di sini dulu analisa saham AMFG. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.